Tuhan, keluarga besar Living Bread yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi, hari ini kita kembali akan berhadapan muka dengan Tuhan lewat ibadah online. Dan dimanapun saudara berada, apapun situasi yang saudara hadapi, saya mau ingatkan sekali lagi buat kita bahwa Allah yang kita layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dan bahkan perbuatan tangannya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara akan Tuhan teruskan sampai pada akhirnya. Kita hari ini akan belajar sama-sama betapa Allah yang setia itu mengasihi kita sampai akhir, menemani kita sampai akhir, dan oleh karenanya kita bisa belajar bagaimana bisa setia. Hari ini teman saya, sahabat saya, Pendeta Yakim akan melayani kita. Tapi sebelumnya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau bacakan beberapa ayat buat saudara. Ulangan 7 ayat 9 berkata begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita melayani Allah yang setia. He's a faithful God. He's the faithful God. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan sukar, ketika saudara menghadapi pergumulan, baik pribadi ataupun keluarga, atau secara korporat sebagai gereja Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan, kita diingatkan bahwa Allah yang setia itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai oleh setan lebih dari yang mampu kita tanggung. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Allah kita setia, dan sebab itu, oleh karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dan saya dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah Allah kita, saudara-saudara. Itulah Allah yang kita layani. Pencobaan ini, pencobaan biasa, ini pun akan lewat seperti yang sudah-sudah. Sebab Dia yang menemani kita, yang berjalan bersama kita adalah setia. Mari kita masuk, kita hampiri tahtanya. Ya Allah yang setia, Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, kami datang pagi ini ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena kami tahu kami ditemani, karena kami tahu kami berjalan tidak seorang diri, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Itu sebabnya kami mau bernyanyi dengan iman. Kami mau menaikkan korban syukur, pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bertahtalah dan nikmatilah penyembahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu. Kau
berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong. Amin Tuhan. Sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu sungguh membuatku berteduh. Betapa indahnya Tuhan, betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kami sayang Engkau, kami cinta Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, lembutkan hati kami Tuhan. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau, hanya kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Kau mengasihiku, dan memimpinku. Sungguh Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan. Kami mau masuk dan membawa korban syukur dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami kepadamu Allah kami yang setia. Terima kasih jika kami bisa sampai pada hari ini, di detik ini, setelah melewati hampir 1 tahun yang sangat berat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam
mari sahabatku yang di rumah masuk hadirat Tuhan, katakan dengan segenap hati, katakan Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah kita katakan sama Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dia katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat hati kita, tangan kita sama-sama, yuk bilang sama Tuhan Yesus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang
roh, mari sembah Dia. Oh ya nama sanggaya, oh ya nama sanggaya kaya mana, hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Oh nikmatilah korban syukur kami. Sekali lagi bilang sama Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Engkau layak, Engkau kudus, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sampai darah-Mu Kau kasih, Kau korbankan buat kami. Kami disayang sama Tuhan. Terima kasih Kau sayang kami dengan cinta yang bukan main besarnya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat pengampunan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
bagimu Tuhan. Sekarang dan selamanya. Kami janji dari sekarang sampai selamanya, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Sahabatku di rumah, katakan sama jiwamu, ya Yesus sayang. Kau disayang Tuhan. Yesus sayang sama engkau. Sungguh sayang. Allah yang setia itu menyayangimu. Dia cinta mati samamu. Mari semua yang ada di rumah-rumah, buka hatimu sekali lagi. Terima cintanya, katakan, ya Yesus sayang, ya nyanyi. Beberapa orang butuh dengar ini berulang-ulang. Katakan sama-sama, ya Yesus sayang padaku. Yes. Mungkin kau merasa dikecewakan, ditinggalkan. Tidak, Yesus sayang padamu. Kau yang dikecewakan oleh manusia, kau yang merasa tertolak, Yesus ada dan Yesus sayang. Yesus sayang. Terima sayangnya, terima cintanya Tuhan buatmu. Musik main dengan lembut. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang hari ini merasa broken, left behind, forsaken, yang merasa hancur, remuk, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa dilukai, merasa ditelantarkan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, let there be no orphans before you. Gak ada orang yang hatinya penuh dengan hati anak yatim piatu, sebab kami punya Bapa yang mengasihi kami. Bukan cuma Dia Allah Maha Kuasa, bukan cuma Dia Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Dia Papi kami, Dia Bapa kami. Dan biar cintamu hari ini, aku berdoa, dirasakan oleh semua orang yang sedang beribadah bersama-sama kami saat ini. Saudara, terima cintanya Tuhan. Kau tidak ditinggalkan, kau tidak akan pernah ditinggalkan, kau tidak akan ditinggalkan. Terima sayangnya Tuhan, terima cintanya. Terima dalam nama Yesus. Terima kasihnya. Terima kasihnya yang menyembuhkan kau dari segala luka. Terima penerimaannya yang menyembuhkan kau dari segala penolakan. I break every orphan spirit in Jesus' name. Every broken hearts be healed in Jesus' name. Segala hati yang luka sembuh dalam nama Yesus. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Tidak peduli orang mau bilang apa, tidak peduli setan bilang apa. Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Dia sayang padamu. Ya Yesus sayang, kami disayang Yesus. Cintanya Yesus bagimu. Yesus sayang.
Ya Yesus, kamu disayang Yesusku. Ada cintanya buatmu kawan. Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, padamu, padaku. Iya, Yesus sayang, Dia sayang padaku. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, terima kasih buat sayangmu, terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu. Mari kita angkat tangan kita lagi, kita sekali lagi kita sembah Dia. Terima kasih biar hari ini Tuhan ada revelation Tuhan, ada pembaharuan akan kasih sayang setia Tuhan dan setia anak-anakmu dalam nama Yesus. Oh, biar hari ini ada kedobrakan terhadap setiap hati yang tertutup, setiap hati yang terluka. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih sayang Tuhan, terima kasih setia Tuhan, terima dalam nama Yesus, terima. Jangan setiap pribadi, setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap anak-anak, setiap papa, setiap mama, oh setiap keluarga, setiap rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasihnya, terima cintanya. Oh, kau disayang Tuhan, kau disayang Tuhan, kau disayang Tuhan. Oh, Dia sayang. Setiap kami hari ini mengalami jatuh cinta lagi sama Tuhan. Buat mereka yang belum pernah mengecap betapa manisnya indahnya cintamu Tuhan Yesus, hari ini lawat secara khusus. Biar mereka ngerti betapa indahnya jatuh hati terpikat sama Tuhan. Sampai mereka bisa berkata, sampai mereka bisa ngomong dari hati yang paling dalam, hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Di rumah-rumah bersama Ica dan Axel katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Dia yang menawan. Kau akan menemukan tidak ada pribadi yang mencintaimu lebih dari Yesus. Kerinduanku hanya padamu,
Jadilah kekuatan kami, jadikan kami kuat lagi, jadikan kami kuat lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali bersekutu beribadah. Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami, Tuhan. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh, kami serius di hadapan Tuhan. Kami mau berikan sikap kami juga menghormati firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya, Tuhan, ketika kuasa-Mu, Tuhan, bekerja, maka firman-Mu bisa menerobosi setiap jemaat, setiap pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang butuh hikmat Tuhan berikan hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus, yang kurang percaya menjadi percaya, dan semakin percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demi nama Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom semuanya, jemaat GB Living Bread. Ya, doa saya jemaat dalam keadaan sehat, baik, dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ya, dan saya mendengar bahwa kalian semua baik-baik, dipelihara Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Di tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap memberkati kita, tetap kuat, tetap setia. Nah, kembali dengan saya, Pendeta Eliakim, dan saya berterima kasih hari ini diberi kesempatan kembali untuk sharing. Dan tema hari ini adalah tentang setia. Setia atau kesetiaan. Satu kata yang sangat penting sekali. Jadi judul khotbah saya adalah setia. Judul khotbah saya sekali lagi setia. Nats yang akan kita bahas atau nats yang menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini, ya, pada saat ini adalah Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan dan katakan amin. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kekasih Tuhan, ayat ini, latar belakang dari nats ini adalah Yosua menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Yosua harus menyelesaikan satu misi yang sangat besar yang diteruskan oleh Musa kepadanya. Ya tentu semua ini adalah pimpinan Tuhan untuk mencapai namanya tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan, tanah penuh susu dan madu. Kalau dalam hidup kita bilang bahwa itu adalah keberhasilannya kita. Kalau kita bilang bahwa itu adalah masa di mana nanti pada akhirnya dalam hidup kita Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hamba-Ku yang setia." Nah, kata-kata ini penting sekali. Dia Yosua harus menjadi pemimpin atau menjadi raja, tanda kutip ya, atas bangsa Israel. Dan pesan Tuhan ini, Musa juga ngomong ini, berkali-kali dia ngomongin, jadi penting sekali. Sekali lagi saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu kata, kalau ayat ini diperas, satu kata muncul namanya setia. Setia, setia, setia. Kalau engkau setia, katanya, maka engkau sampai ke tanah Kanaan. Lihat, latar belakang nats ini bilang gini, lihat, yang tidak setia, banyak yang berkelimpangan jatuh di tengah jalan, gak sampai ke tempat ini. Dan kalau sudah sampai di tempat ini, maka kalau engkau setia pun engkau akan sampai ke sana.
Jadi satu kata, kalau engkau setia, maka Tuhan menyertai engkau. Hari ini setia. Hari ini zaman yang sulit. Sama seperti Yosua, zaman yang sulit. Nggak gampang memimpin 2 juta orang. Ya, makanannya gimana, minumannya gimana, kesehatannya gimana. Belum lagi kalau berantem. Jadi pendeta punya cuma 100 aja pusing lagi begini. Yang berantem, yang nanti gara-gara bikin status, yang satu tersinggung. Ya kan? Bagi sembako, yang satu dapat, yang satu nggak dapat, marah. Padahal sebagai gembala tahu mana yang lebih membutuhkan. Gak usah marah, ngomong aja bisa. Ini 2 juta orang, nggak gampang. Ya, belum lagi menghadapi musuh-musuh. Belum lagi harus menyeberangi Sungai Yordan, mengalahkan kota-kota yang berkubu. Nggak gampang sekali, nggak gampang sekali. Nggak gampang, seperti zaman hari ini. Tapi kita mau belajar tentang setia. 3 hal tentang setia. 3 hal tentang setia. Yang pertama, ya, lewat ayat ini kita akan mendefinisikan apa itu setia. Apa itu setia? Kita akan mendefinisikannya. Setia itu apa? Penting ini dalam hidup kita. Ya, nggak penting kita ada di mana, dalam situasi apa. Yang penting adalah Tuhan beserta kita. Nggak penting sekali lagi kita dalam situasi dan kondisi apa. Yang penting adalah Tuhan beserta dengan kita. Itu yang paling penting. Tempat yang penuh susu dan madu, tempat yang makmur. Kalau Tuhan nggak beserta kita, jadi tempat yang paceklik. Jadi tempat yang kering buat engkau. Tempat yang kering. Kalau Tuhan beserta kita, menjadi tempat yang makmur bagi kita. Kalau Tuhan beserta kita, sekali lagi nggak penting kita ada di mana dan dalam situasi apa. Tempat yang paling aman. Kalau engkau nggak setia, menjadi tempat yang paling berbahaya. Tapi tempat yang paling berbahaya, kalau Tuhan beserta kita, menjadi tempat teraman bagi kita. Jadi masalahnya yang utama adalah bukan engkau ada di mana dalam situasi apa. Apakah Tuhan beserta dengan engkau? Dan Tuhan beserta dengan kita kalau kita setia. Hidup nggak bisa lepas dari masalah. Nggak bisa lepas dari masalah. Tetapi kalau Tuhan beserta kita, maka dalam setiap masalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Satu kata, setia. Harus setia, harus setia, harus setia. 3 hal tentang setia. Yang pertama, lewat nats ini, ya, lewat Yosua pasal 1 ayat 7 ini, kita belajar mendefinisikan setia. Yang kedua, kita belajar tentang konsistensi dalam kesetiaan. Penting sekali. Yang ketiga, buah daripada kesetiaan. Yang pertama, definisi setia. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ya, apa yang dapat kita definisikan? Di sini dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan nyimpang ke kiri atau jangan nyimpang ke kanan. Berlakulah seluruh hukum yang disampaikan oleh hamba-Ku Musa kepadamu. Artinya apa? Artinya dengan teguh hati kita melakukan firman Tuhan. Dengan teguh hati kita melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terserah kondisinya seperti apa, tetap firman Tuhan kita lakukan, taat sama Tuhan. Ya, itu definisi setia. Jadi definisi setia adalah bagaimana kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sederhana aja. Ya, itu setia. Dikatakan setia. Saya misalnya dikatakan setia. Kalau saya sebagai suami, katakanlah ya, saya dikatakan setia. Oh, suami setia. Kalau saya memegang janji nikah saya, iya dong. Kalau saya tidak memegang janji nikah saya pacaran lagi, saya selingkuh, saya kasarin istri, pukul istri, saya disebut suami yang tidak setia, suami yang jahat. Tapi selama saya pegang rule-nya, janji nikahnya, maka saya disebut suami yang baik, suami yang setia. Kita, hamba-hamba Tuhan semua, kita disebut setia kalau kita memegang janji Tuhan. Haleluya. Saya dorong mobil saudara untuk pegang janji Tuhan. Ya, hari ini jangan khawatir apapun masalahmu. Saya nggak ngerti masalahmu apa. Engkau kekurangan uang kah? Pekerjaanmu keganggu kah hari ini? Income-mu dipotong kah? Ya, engkau sedang sakit kah? Engkau sedang takut dengan masa depan anak-anakmu kah? Karena engkau nggak bisa kuliahin mereka kah? Saya mau bilang begini, mungkin kau berpikir, aduh aku nggak bisa berhasil, aku nggak punya uang, aku nggak punya koneksi, aku nggak punya kerjaan bagus, aku nggak akan berhasil, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya teman. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, saya mau bilang, keberhasilanmu bukan ditentukan itu. Asal kau punya Tuhan, maka itu lebih cukup daripadamu.
Langit dan bumi punyanya Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau engkau punya Tuhan, engkau punya segala-gala. Keberhasilanmu bukan tergantung berapa uangmu di kantong. Keberhasilanmu bukan seberapa banyak temanmu. Keberhasilanmu bukan tergantung pendidikanmu. Tapi keberhasilanmu tergantung daripada Tuhan. Kalau Tuhan setia, kalau engkau setia, maka Tuhan akan senantiasa setia kepadamu. Dan Tuhan sudah membuktikan Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu setia kepada kita. Dia pegang janjinya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia menjanjikan keselamatan. Dia mati bagi kita. Kalau Tuhan mati bagi kita, mati dilakukan. Masa memberkati engkau nggak dilakukan? Cuman kasih makan nggak dilakukan? Cuman kasih duit buat sekolah nggak dilakukan? Hanya untuk bayar kontrakan nggak dilakukan? Semua Tuhan akan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mati aja Dia lakukan. Tuhan bilang, aku datang untuk beri hidup-hidup berkelimpahan. Tuhan bilang, Tuhan datang untuk beri hidup-hidup berkelimpahan. Jadi kelimpahan itu milikmu. Kelimpahan itu milik kita. Kapan diberikan oleh Tuhan? Saat saya berkhotbah ini kah? Tidak. 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan mati, kelimpahan diberikan kepada kita. Karena kutuk ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Galatia 3 bilang begitu. 13-14. Galatia 3 ayat 13-14 bilang begitu. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk, supaya kita yang terkutuk jadi tidak terkutuk. Supaya berkat Abraham sampai kepadamu. Saya nggak mau bereksegese, saya nggak mau nafsirkan ayat ini. Tapi ayat itu jelas bilang begini. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Dan engkau yang terkutuk jadi tidak terkutuk, supaya berkat Abraham sampai kepadamu. Sekarang interpretasikan sendiri, artikan sendiri berkat Abraham itu seperti apa. Apakah berkat Abraham ketelanjangankah? Kelaparankah? Kekurangankah? Ketakutankah? Pasti tidak. Pasti tidak. Pasti enggak. Berkat Abraham adalah engkau menjadi kepala bukan ekor, naik terus bukannya turun. Aku datang untuk memberi hidup-hidup berkelimpahan. Hari ini terima itu dengan imanmu bahwa engkau ditakdirkan untuk berkelimpahan. Berkelimpahan. Oleh karena itu kau harus setia. Karena firman Tuhan bilang begitu. Jika engkau mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ulangan 28, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu. Jika engkau mendengar dan melakukan. Artinya apa? Jika engkau setia melakukan firman Tuhan. Dalam susah, engkau tetap bisa menyembah Tuhan. Dalam senang, engkau juga bisa menyembah Tuhan. Engkau yang berkelebihan hari ini, pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau hanya pintar nyanyi aja, engkau namanya penjilat. Kalau engkau hanya pintar nyanyi, pintar beribadah, tapi engkau nggak bisa memakai harta kelebihanmu untuk memberkati saudaramu yang kurang, engkau bukan penyembah, engkau penjilat. Penyembah itu memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia tahu bahwa harta yang dititipkan kepadanya untuk memuliakan Tuhan. Segala keberadaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau hari ini kau sedang susah, jangan juga karena kesusahanmu kau mengutuk hidupnya. Percaya. Percaya bahwa Tuhan mampu mengubahkan penderitaan menjadi berkat bagi engkau. Saya mau bilang bahwa segala lembah kekelaman yang saya lalui itu baik bagi saya. Memurnikan saya. Kesusahan memurnikan saya. Kesusahan menguatkan otot-otot rohani saya. Kesusahan mendewasakan saya. Ya, jadi yang pertama, definisi daripada setia adalah melakukan firman Tuhan dengan teguh hati. Sederhana sekali. Sama-sama bilang, ya. Setia adalah melakukan firman Tuhan dengan teguh hati. Sama-sama. 2, 3. Setia adalah melakukan firman Tuhan dengan teguh hati. Sekali lagi, setia adalah melakukan firman Tuhan dengan teguh hati. Amin. Yang kedua, lewat Yosua pasal 1 ayat 7 ini kita belajar tentang konsistensi. Setia. Jadi kita harus konsisten. Jangan entar setia entar enggak. Entar setia entar enggak. Kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak. Kalau lagi enak setia, kalau nggak enak nggak setia. Ada juga orang gini, kalau lagi susah dia setia. Wah, susah dia setia. Ibadah, pelayanan setia. Begitu diberkatin nggak setia. Ada begitu modelnya. Tapi ada juga orang diberkatin dia setia. Wah, mengucap syukur. Wah, terima kasih Tuhan, aku dicukupi, terima kasih. Begitu dia susah dia nggak setia. Dia nggak setia. Begitu dia susah dia nggak setia. Ada juga model begitu. Ya, konsisten. Konsisten itu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Itu konsisten. Ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Ada perjalanan kehidupan.
dalam perjalanan kehidupan kita harus hati-hati. Teguhin hati, kita harus hati-hati. Jangan nyimpang ke kiri, jangan nyimpang ke kanan gitu. Artinya apa? Konsisten. Ya, dalam hidup ini ada dinamika. Ada susah, ada senang. Ada hujan, ada panas. Kita tetap konsisten. Konsisten setia. Tuhan mau begitu. Itu pesan Tuhan sama Yosua. Dan Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan karena ada setia. Hari ini, kalau engkau mau melewati masa pandemi ini, bahkan kau merasa melihat Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa, kau melihat tangan Tuhan luar biasa, setia. Setia, kalau engkau setia, engkau akan terberkati luar biasa. Kau akan melihat Tuhan berkarya luar biasa. Saya mau bilang, lembah kekelaman bukan jadi tempat yang menakutkan. Justru kau akan melihat Tuhan di sana. Tangan yang kuat menjaga engkau. Perlindungannya bagaikan tembok yang menjaga engkau, melindungi engkau. Hanya setia, 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 setia. Supaya yang ketiga adalah buah kesetiaan. Jadi yang pertama kita belajar tentang apa? Definisi setia. Yang kedua tentang konsistensi. Setia itu harus konsisten. Yang ketiga, buah daripada setia. Saya bacakan ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah ini dia. Supaya engkau beruntung. Supaya engkau hoki. Beruntung tuh hoki. Gampang lah kita. Beruntung tuh apa? Hoki. Hoki. Hoki itu pemenangan terus. Dicorokin aja gak jatuh. Ditipu malah untung. Disusahin malah seneng. Itu orang hoki. Orang hoki, kalau kita melakukan sesuatu, ya misalnya kita berdagang, lalu kita untung sesuai. Oh, kalau kita berdagang satu hari, rata-rata misalnya kata untung 2.000. Ya, itu namanya pencapaian yang kita lakukan. Ya, pencapaian yang kita lakukan, kita upayakan. Tapi kalau hoki adalah begini, kita dagang harusnya untung 100.000, 200.000, kita bisa untung 2 juta. Kita bisa untung 10 juta. Kok cuman kerjanya begitu doang bisa punya rumah, bisa punya mobil? Kenapa? Itu beruntung namanya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Beruntung di mana? Dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Jadi dalam situasi apapun, kondisi apapun, maka engkau akan beruntung. Beruntung sebab apa? Firman Tuhan bilang begini, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan ya kepadamu untuk menjaga engkau, supaya engkau mana? Engkau melangkah, engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Kata-kata beruntung itu apa? Dihujani berkat. Dihujani berkat. Dihujani dan dihujani berkat. Engkau terberkati. Satu kata, setia. Setia. Buah kesetiaan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal mengenai setia. Ya, dari Nats, Yosua. Pasal yang pertama, ayat ke-7. 3 hal kita sudah belajar. Yang pertama, definisi daripada setia. Lalu konsistensi setia. Dan ketiga adalah buah kesetiaan. Nah, terakhir saya mau bilang, 4M harus saudara ingat. Saudara sudah menemukan kebenaran. Pertama, menemukan, mendapatkannya kebenaran tentang kesetiaan. Yang kedua, saudara harus menerapkannya. Harus menerapkannya. Yang ketiga, ketika saudara menerapkannya, maka saudara akan menuai manfaatnya. Yang keempat, otomatis saudara akan menjadi saksi Tuhan. Saudara akan meneruskannya. Jadi 4M, menemukannya, menerapkannya, menuai manfaatnya, dan meneruskannya kepada orang lain. Firman hanya sebatas logos, hanya sebatas tulisan, hanya sebatas pendengaran. Kalau saudara nggak lakukan, nggak terapkan. Jadi yang paling penting adalah langkah kedua, menerapkannya. Hari ini saudara sudah belajar apa itu setia. Hari ini lakukan bagian saudara, terapkan. Yang kedua, supaya saudara menuai manfaatnya. Dan akhirnya saudara akan meneruskan kepada keturunanmu, kepada komunitasmu, kepada dunia. Oh, orang yang setia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini engkau yang sedang sakit, kau mulai angkat tanganmu dan mulai gerak-gerakkan badanmu yang sakit, atau taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya mau bilang satu hal,
bahwa Yesus datang ke dunia, Dia bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi oleh pilu-pilunya engkau sudah disembuhkan. Dan hari ini terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Engkau yang sakit tulang, sakit otot, sakit paru, sakit lambung, sakit kanker, mengalami lumpuh, kebutaan, ketulian, hari ini terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Mari, engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, penting untuk kau menerima Tuhan, supaya engkau bisa menerima fasilitas daripada pengorbanan Kristus. Mari ikuti saya berdoa. Engkau Kristen yang abang-abang, engkau Kristen kaleng-kaleng, engkau Kristen yang asal-asal, ikuti saya berdoa. Atau engkau bukan Kristen, hari ini ikuti saya berdoa kalau engkau tergerak untuk menjadi pengikut Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Jadilah Tuhan dalam kehidupanku. Aku percaya Engkau sudah menghapus dosaku di kayu salib, dan bertatalah dalam kehidupanku menjadi Tuhan dan Raja. Amin. Saudara, terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini saya berdoa, angkat tanganmu, engkau sedang mengalami kesusahan. Di dalam nama Yesus, terbukalah jalan-jalanmu. Terbukalah jalan-jalanmu. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk, supaya kita terkutuk menjadi tidak terkutuk, dan agar berkat Abraham sampai kepada kita. Hari ini dalam nama Yesus Kristus, kuasa-kuasa yang menyebabkan anak-anak Tuhan terkutuk, hari ini kutuk-kutuk aku perintahkan keluar dari tubuh Kristus, sebab kami semua adalah anak Tuhan, sudah ditebus dengan darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan terimalah kelimpahan daripada Tuhan, keberhasilan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini yang lemah menjadi kuat, jalan-jalan yang buntu terbuka, berkat yang tertahan boleh dilepaskan, berkat yang tercuri boleh dikembalikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Sampai bertemu kembali dengan saya, Pastor Eliakim. Tuhan berkati, keep winning. Pada dasarnya setiap kita tidak setia, tapi karena kita sudah mengecap cintanya, kasihnya dari Allah yang sempurna, kesetiaannya, kita bisa bukan hanya tahu apa artinya setia, kita juga bisa mempraktekkan kasih setia bagi Tuhan dan bagi sesama. Saya berdoa hari ini pelajaran ini bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi jadi pewahyuan yang mengubahkan, sehingga kemanapun kau pergi kau merasakan kasih setianya, dan dimanapun kau berada kau mengalirkan kasih setianya. Mari saudara-saudara, arahkan hatimu sama Tuhan, buka tanganmu, angkat hatimu, angkat wajahmu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuasa perkara-perkara adik kodrati dari Roh Kudus yang manis, membawa engkau dalam persekutuan yang kudus, yang indah, yang setia, sehingga kau tahu dimanapun kau berada dalam situasi apapun, kau dicintai dengan kasih yang sempurna, dan berkat penyertaan pemeliharaannya pasti menyertai kau dan saya hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima, sama-sama katakan amin.